merasa apakah ini aku harus ke dokter ya, atau aku harus langsung ke rumah sakit ya, karena kontraksinya itu udah mulai agak membuat aku itu merasa sakit. Setelah itu aku memutuskan untuk bertanya ke temanku yang bidan. Aku motoin itu kertas dimana itu ada rentang kontraksinya dan berapa lama aku kontraksi. Lalu aku fotoin dan aku kirim. Lalu temanku bilang, apakah sudah ada rembesan air ketuban atau bercak darah? Nah, aku pun menjawab, belum ada sama sekali. Nah, kata temanku itu belum kontraksi untuk lahiran. Lalu aku memutuskan untuk beristirahat, mencoba untuk beristirahat tapi nggak nyaman sama sekali. Kontraksinya sudah mulai membuat aku sakit, dan sakitnya itu nambah. Nyampe di sekitar jam 1 aku belum bisa tidur juga. Sampai jam setengah 2. Nah, mulai jam setengah 2 itu bisa sakit. Yang penting itu lebih sakit dari yang sebelumnya. Sampai-sampai aku setiap kontraksi aku lari ke kamar mandi. Aku lari ke kamar mandi, duduk, kena air. Enak. Rasanya jadi enak. Lalu balik kamar lagi. Nah, hal itu terjadi berulang kali. Sampai aku kena marah sama mama, ngapain bolak-balik kamar mandi, gak baik karena nanti masuk angin. Lalu aku pun baringan, tetap juga gak enak, malah sakit. Lalu aku ngambil jimbol, diletakin di kamar. Aku duduk di atas jimbol sambil jimbolnya digoyang. Lalu mama nutupin badan aku dengan selimut agar tak masuk angin. Sakitnya mulai berkurang. Tapi masuk dapat kontraksi selanjutnya, ternyata jimbol gak membantu. Nah, sampai mama maksa aku untuk tetap baringan, tetap tidur, karena aku harus mempersiapkan fisik, mempersiapkan tenaga. Jadi aku pun menyerah dan tidur dan baringan, tapi tetap aja gak bisa tidur yang pules. Sampai jam 3 itu rasanya sakit banget, dan aku sampai meringis. Dan tiba-tiba aku merasa kayak balon ada merasa rembes, dan ternyata air ketubanku pecah. Lalu aku bilang, ma basah. Apa yang basah? Ma basah, airnya keluar, ketubannya pecah. Oke, mama pun langsung panik, langsung nelpon tetangga karena keadaan di rumah saat itu ayah lagi keluar kota karena dinas. Jadi laki-laki di rumah saat itu nggak ada, dan kita pun nggak ada yang bisa bawa mobil. Setelah itu mama langsung minta tolong sama tetangga untuk antar ke rumah sakit. Jadi ketuban aku pecah itu jam 3 pagi ketuban aku pecah, dan nyampe di rumah sakit itu sekitar jam 3:30. Ingat mau lahiran, karena aku lahirnya di kampung, sementara suami harus tetap bekerja di Jakarta, jadi udah masih stay di Jakarta. Dan di saat aku pecah ketuban jam 3 itu, aku udah nelfon nih. Aku udah nelfon tapi gak diangkat. Aku mencoba nelfon tetangga, gak diangkat juga. Saat perjalanan ke rumah sakit, aku nelfon udah, dan alhamdulillah langsung diangkat oleh Uda. Aku bilang ketuban aku udah pecah, dan sekarang aku dalam perjalanan ke rumah sakit. Dan Uda pun bilang, oke, udah siap-siap untuk pulang sekarang. Udah langsung siap-siap, langsung ke bandara, dan langsung beli tiket on the spot. Lalu langsung dibawa sama petugas rumah sakitnya, kursi roda. Aku naikin ke kursi roda, langsung masuk IGD, diperiksa sama dokter yang jaga. Memang air ketubannya udah pecah. Lalu di USG bagaimana detak jantung bayinya. Setelah itu diperiksa oleh bidan, sudah pembukaan berapa. Ternyata aku udah pembukaan 4 atau 5 katanya. Aku merasa surprise karena pembukanya udah pembukaan 4, dan aku pun merasa wow, jadi ibu itu benar-benar sangat luar biasa karena bisa menahan rasa sakit yang sebegitu sakitnya. Nah, aku baringan
Mama bantu pijitin punggung, tanteku juga bantu pijitin kaki. Aku sempat tertidur sebentar dan tiba-tiba rasa sakit datang lagi, dan itu aku merasa mau ngejan. Lalu bidannya bilang jangan ngejan dulu. Lalu diperiksa lagi sama bidannya, ternyata itu udah pembukaan 7 atau 8. Dan di saat itu aku merasa sudah lelah, sudah letih karena mungkin kurang tidur. Boleh dikatakan gak tidur. Jadi tenaganya udah tinggal sedikit. Aku mencoba untuk tidur dan bidannya pun mengingatin semangat karena sebentar lagi kamu akan bertemu dengan bayimu gitu. 15 menit kemudian aku benar-benar merasa sangat sakit. Itu adalah perasaan sangat sakit yang pernah aku rasakan. Sampai aku pingin mama langsung berada di sampingku. Lalu bidannya meriksa, ternyata udah pembukaan 10. Coba latihan pernapasan, kata bidannya. Tenangkan pikiran, relax. Oke, dan itu rasanya udah sakit banget. Mama langsung ke tempatku dan mama bilang dokternya mana. Lalu dokternya turun dan aku udah merasa mau ngejan karena lu datang dokter pakai sarung tangan segala macam. Lalu bidannya megang perut aku dan sakit, dan aku pun ambil nafas, nggak tahu kenapa langsung mau ngejan aja. Aku langsung ngejan. Terus dokternya bilang oke, bagus, lanjut lagi, bagus. Dan bisa dibilang itu satu kayak nafas aku ngejan. Saat aku ngejan itu sangat cepat berlalu rasanya sampai bayinya keluar. Lalu bayinya langsung ditutup kain dan langsung diletakkan di perut aku. Seketika aku merasa oh, aku udah lahiran dan bayiku udah keluar dan sakitnya hilang gitu. Sangat luar biasa, dan bayinya langsung nangis. Mama langsung nangis, aku pun nangis, merasa kalau aku officially udah jadi ibu. Dan setelah beberapa menit bayiku pun langsung dibawa oleh bidan untuk dibersihkan dan dimandikan, dan aku melakukan proses selanjutnya, yaitu melakukan proses penjahitan. Bayi pun sudah selesai dimandikan dan aku pun sudah selesai proses penjahitan, sudah dibersihkan juga. Lalu bayi dibawa ke aku untuk disusui. Setelah itu bidan memeriksa payudaraku apakah air susunya sudah ada atau belum. Ternyata setelah dicek udah ada, dan aku pun merasa senang dan mulai mencoba untuk menyusui bayi. Itulah teman-teman pengalaman aku lahiran anak pertama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bagi teman-teman yang lagi menjalani kehamilan dan memasuki trimester akhir, semangat. Niatkanlah sebaik mungkin, tetap latihan, jaga pola makan yang baik, dan tetap bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.